Teman-teman yang terkasih, mari kita buka pertemuan konferensi kita pada malam hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berkatilah kami pada konferensi malam ini, sehingga konferensi ini dapat menguatkan iman kami dan panggilan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Harap semua ada sehat-sehat, ya. Ini, ya. Harap semua juga dalam kondisi fit. Hari-hari ini hari-hari yang dingin. Sekarang saja di Tomohon, di Kekaskasan, dalam suasana berkabut. Ya. Kita akan melanjutkan konferensi mingguan kita dan masih dengan masa prapaskah. Ya. Masih dengan pernak-pernik prapaskah. Kalau teman-teman lihat di media sosial, ya, di media sosial itu ada polemik di Rabu Abu itu. Nah, apa polemiknya? Mari kita lihat. Ya. Rabu Abu, tradisi liturgi yang mengalir juga ke Protestantisme. Ya, ke teman-teman gereja Protestan. Nah, kalau teman-teman masih ingat di konferensi yang lain, saya pernah mengatakan bahwa Protestan itu juga mengalirkan beberapa bentuk aliran spiritual, yaitu Calvinis, Lutheran, Wesleyan, ya, yang terang kenal sekarang dengan nama Pentakosta dan lain-lain. Dan sama seperti kalau kita tahu secara awam, secara umum, bahwa teman-teman Protestan itu cukup dengan 3 hal. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Mereka menolak banyak hal yang biasa terjadi dalam gereja Katolik. Nah, tetapi beberapa tahun terakhir ini, terutama ketika sekarang masa pandemi ya, sekarang orang menjadi tahu bahwa ada gereja-gereja Protestan juga yang sudah memulai tradisi liturgi mereka, khususnya pada masa Prapaskah dengan Rabu Abu. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah contoh ibadah Rabu Abu di GKJ. GKJ itu Gereja Kristen Jawa. Kalau saya tidak keliru, ini mereka beraliran Calvinis. Kalau saya tidak keliru. Kemudian ini juga. Nah, ini. Kebaktian Rabu Abu 17 Februari 2021, temanya Koyakkanlah Hatimu oleh Pendeta Adi Setio Kristianto. Ini di GKI Salatiga, Gereja Kristen Indonesia Salatiga. Gereja Kristen Indonesia ini adalah salah satu sinode gereja Protestan, aliran Protestan. Mereka alirannya aliran Calvinis. Sekali lagi kalau saya tidak keliru, mungkin mereka ada perpaduan antara Calvinis dan Lutheran, atau juga perpaduan dengan yang lain. Kemudian, ini ya, polemik ini atau diskusi perdebatan ini dimulai dari teman-teman Gereja Masehi Injili Timor, Gemit. Ya. Gereja Masehi Injili Timor, Klasis Kota Kupang, Jemaat Paulus. Jadi jemaat itu ya sama seperti kalau di Manado sini ya, jemaat itu artinya seperti sebuah paroki. Nah, mereka sudah memulai Rabu Abu. Itu menjadi polemik untuk teman-teman di Gemit, karena beberapa orang dari, kalau teman-teman bisa buka itu ya, kanal mereka, tahu bahwa itu menjadi diskusi yang cukup keras dengan teman-teman saudara-saudara sesama Gemit, ya, karena menurut mereka, wah ini tidak sesuai dengan tradisi Gemit, ini terlalu Katolik, waduh ini terlalu menyimpang dengan ajaran-ajaran dari Calvin, dan seterusnya. Intinya ini menimbulkan perdebatan. Nah, di sisi lain, ketika ini saya taruh di akun Facebook, menjadi ya cukup banyak orang yang share. Sebenarnya kalau ada orang yang membaca kita punya itu ya, itu lebih merangkul semua, ya, mau mengatakan bahwa gereja Protestan itu dalam tanda kutip ya lahir dari gereja Katolik.
Artinya apa? Artinya pada suatu waktu nanti kita pasti akan bersama-sama. Bersama-sama dalam beberapa hal. Tidak semua mungkin, tapi dalam beberapa hal. Nah, contoh yang paling nyata adalah seperti tradisi Rabu Abu ini. Kenapa? Kenapa saya yakin sekali? Karena kalau pada waktu awal-awal reformasi Protestan 500-an tahun yang lalu itu, aliran Protestan dan Katolik itu ada konflik bahkan sampai berdarah-darah, ya. Pada akhirnya karena waktu berkembang, ilmu bertumbuh, ya, semangat ekumenisme juga berkembang, maka akhirnya kita belajar bersama. Teman-teman, di Seminari Pineleng, ya, Sekolah Tinggi Filsafat, itu ada satu program yang bagus sekali. Saya tidak tahu dari tahun berapa itu, sampai sudah sangat tua ya program itu, sekitar 40-50 tahun yang lalu. Itu ada yang namanya pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa antara dua sekolah tinggi. Bahkan bukan cuma dua. Pada zaman saya itu bukan cuma dua, tapi ada juga sekolah-sekolah tinggi agama yang lain. Tapi yang dua yang sentral itu adalah pertukaran mahasiswa antara Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dengan Universitas Kristen Indonesia Tomohon Fakultas Teologi. Jadi calon-calon pastor, ya, para frater itu tinggal dan belajar di UKIT, di asrama UKIT, ya, di Tomohon sini. Dan calon-calon pendeta itu tinggal di seminari diosesan, tinggal di biara skolastikat MSc, tinggal di komunitas kata ketik calon-calon guru agama, ya, yang ada di seminari Pineleng. Pertukaran ini, ya, membuat kami belajar tradisi dan kekayaan teologi masing-masing. Sehingga yang muncul itu adalah sikap hormat dan menghormati. Termasuk akhirnya kami belajar, oh ternyata paham Lutheran, paham Calvinis, paham gereja Protestan, sinode-sinode tentang pokok iman ini seperti ini. Begitu juga teman-teman dari aneka sinode di Universitas Kristen Indonesia Tomohon itu belajar di seminari dan menjadi paham. Mereka paham kenapa orang Katolik itu menghormati Bunda Maria. Mereka paham dengan maksud doa-doa novena dan doa-doa rosario. Mereka menjadi paham, dan pemahaman-pemahaman yang bertumbuh itu, ya, membuat kami saling menghormati dan tukar informasi. Nah, ini juga sedikit lama ya, karena saya dapat ini dari mana ya? Ada seorang romo, ya, dia memimpin ibadah Rabu Abu di sini, GPIB Paulus Jakarta. Nah. Oke, teman-teman yang terkasih, mari kita lihat sedikit tentang Rabu Abu, walaupun sudah lewat ya minggu lalu. Rabu Abu adalah pembuka masa Prapaskah. Pembuka masa Prapaskah. Dan jelas Prapaskah itu adalah untuk pertobatan. Ya. Ini adalah masa retret agung, masa latihan rohani supaya orang bertobat. Semoga teman-teman masih ingat konferensi 2 minggu lalu. Dan salah satu tandanya adalah abu, tanda kefanaan manusiawi. Karena itu salah satu rumusan ketika diolesi abu atau ditabur abu saat ini ya. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, hingga abad ke-10 tidak ada istilah Rabu Abu. Nah, ya, hingga abad ke-10 ya, 1000 tahun kekristenan sudah ada, tidak ada itu istilah Rabu Abu. Sebab Prapaskah dimulai pada hari Minggu Prapaskah yang pertama, Dominika Prima Quadragesima. Itu dikenal dengan nama Caput Quadragesima, kepala dari masa 40 hari. Nah, kalau teman juga sekali lagi, kalau teman-teman masih ingat perhitungan 40 hari masa Prapaskah, 40 hari dalam masa Prapaskah sesuai dengan dokumen resmi gereja itu dimulai pada hari Minggu Prapaskah pertama. Ya. Ingat ya yang konferensi 2 minggu lalu.
Dimulai dengan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Harap masih teman-teman masih ingat itu ya. Nah, tetapi tradisi Barat salah satu tradisi dari 23 tradisi yang lain ya. Tradisi Barat itu menghitung masa Prapaskah dari Rabu Abu sampai Sabtu Hening dengan tidak menghitung hari Minggu. Itu tradisi Barat. Nah, cuma mau diingatkan itu. Tetapi resminya dalam dokumen gereja masa perhitungan 40 hari, hari pertamanya itu pada hari Minggu Prapaskah yang pertama. Pada abad keempat, ada tradisi bahwa misteri Paskah telah dimulai sejak Jumat Agung. Maka Kamis Putih adalah akhir dari masa Prapaskah. Jika demikian, ya, berkuranglah 4 hari. Oleh sebab itu gereja pun mengundurkannya 4 hari ke belakang, ya, dari Minggu Prapaskah yang pertama. Itulah muncul hari Rabu. Ya, Rabu dulu, bukan Rabu Abu. Ya, itu abad keempat. Nanti kita bisa lihat perkembangannya. Kata Prapaskah ini adalah khas bahasa Indonesia ternyata. Tidak ada dalam bahasa Inggris itu pre-Easter, tidak ada. Ya, atau before Easter, tidak ada. Atau pre-Pesak, ya. Prapaskah, tidak ada. Itu khas bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu Lenten atau Lent dalam bahasa Jerman yang artinya musim semi. Ini sebenarnya berkaitan dengan kata lang atau long. Sebab di musim semi, di negara-negara 4 musim ya, di Eropa, siang itu menjadi lebih panjang. Begitu. Nah, Prapaskah dalam bahasa Italia itu Quaresima. Bahasa Spanyolnya Quaresma. Yang semuanya itu berasal dari kata Latin quadragesima. 40. Ya, ingat 40 hari. Gereja pernah memperpanjang masa Prapaskah ya menjadi quinquagesima, 50 hari sebelum Paskah. Ya, kapan itu? Minggu biasa keberapa itu kalau teman-teman masih ingat? Sextagesima, 60 hari sebelum Paskah. Septuagesima, 70 hari sebelum Paskah. Hari-hari itu ya telah mulai diisi dengan doa, puasa, pantang, derma, dan ibadah jalan salib. Itu ya. Nah, Konsili Vatikan kedua menyederhanakan, ya, bahkan mempertegas mungkin ya pada waktu itu mulai bingung dengan perhitungan-perhitungan sehingga Konsili Vatikan kedua dan dokumen-dokumen yang turunannya itu memperjelas. Prapaskah ditandai dengan Rabu Abu, masa 40 hari dihitung dimulai dari hari Minggu Prapaskah pertama, dan sebaiknya disarankan nyanyian pembukanya adalah litani para kudus. Semoga teman-teman ya yang ikut misa di paroki masing-masing atau stasi masing-masing itu dibuka dengan litani para kudus. Kalau di seminari dibuka demikian. Supaya apa? Supaya para kudus juga mendoakan kita. Sehingga puasa ini bukan menjadi ajang, oh ini adalah kekhasan gereja Katolik. Oh ini adalah kebudayaan gereja Katolik. Oh ini adalah saatnya kita pamer rohani. Tidak. Tetapi dengan bantuan doa para kudus, kita sungguh-sungguh menghayati masa Prapaskah menjadi masa supaya kita bertobat, makin mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kemudian dokumen yang sama ya, dokumen Paskah dan persiapannya berkata berakhir pada hari Kamis pagi pekan suci atau Kamis putih pagi. Itu ya. Jadi ingat, hari Minggu itu tetap dihitung sebagai masa Prapaskah. Ya. Ada tradisi Mardi Gras, Selasa Gemuk. Itu orang makan daging ya, karena daging sebanyak-banyaknya karena mau masuk masa Prapaskah yang pantang daging. Lalu tiba-tiba ada yang mengajarkan, oh karena hari Minggu itu adalah Paskah,
Paskah kecil dan kita tidak tidak ada masa prapaskah di hari Minggu. Akhirnya orang itu menganggap hari Minggu itu sebagai semacam rest time atau rest ya istirahat dari masa puasa yang sudah berlangsung 7 hari. Tidak ada itu ya. Ya, hari Minggu tetap dihitung sebagai bagian dari masa 40 hari prapaskah. Namanya saja sudah jelas. Hari Minggu prapaskah. 1. Hari Minggu prapaskah 2. Ya, sudah jelas. Rabu abu dengan menaburkan abu atau mengoleskan abu diformalkan secara resmi, ya, formal resmi pada abad ke-13. Paus Urbanus II dalam Sinode Benevento tahun 1091 baru merekomendasikan penggunaan abu pada saat itu. Ya, jadi tahun 1000-an itu, 1091 baru direkomendasi oleh Paus Urbanus II nih. Kalau teman-teman lihat dia punya gambar ya. Nah, Paus Urbanus II. Dan abu itu ditaburkan di kepala untuk laki-laki dan dioleskan di dahi wanita. Ya. Abu itu ditaburkan di atas kepala untuk laki-laki dan untuk wanita dioleskan di dahi. Nah, dan abu pada Rabu abu berasal dari daun palma hari Minggu palma sebelumnya. Kita kembali ke poin yang 2 terakhir ya. Loh Pastor, kalau begitu sejak kapan semua baik laki-laki maupun pria itu ditaruh di dahi? Ya, saya sendiri tidak mendapatkan kejelasannya, mungkin bahkan sebelum Konsili Vatikan kedua yaitu tahun 1500-an ya, Konsili Trente itu sudah ditaruh di dahi mungkin ya. Nah, tapi akhirnya sekarang karena masa pandemi, Paus Fransiskus memberikan arahan supaya semua orang ya yang mau menerima abu pada masa Rabu abu itu ditaburkan di atas kepala. Ya. Harap kamu semua sudah menerima abu ya. Nah, inilah Martin Luther. Jangan sampai keliru ya, masih banyak orang sering keliru bilang Martin Luther King. Itu sama-sama pendeta, tapi pendeta yang berbeda. Ini Martin Luther ini orang Jerman, Martin Luther King Junior itu orang Amerika. Martin Luther itu reformasi gerejani, Martin Luther King Junior itu terkenal dengan reformasi anti rasial di Amerika Serikat. Nah, Martin Luther ini adalah seorang imam biarawan Ordo Santo Agustinus. Nah, ini penting nih. Seorang imam biarawan Ordo Santo Agustinus. Dialah yang menjadi promotor gerakan reformasi yang pecah pada tanggal 31 Oktober 1517. Nah, dari sejarah gereja kita akan tahu sebenarnya dia tidak pernah bermaksud untuk membuat gereja Lutheran atau gereja yang terpisah dengan gereja Katolik. Tetapi karena ada ya satu dan lain hal, ada dimensi-dimensi lain yang memasuki pergerakannya yang sebenarnya mungkin bisa dipandang baik ya. Akhirnya ini menjadi sungguh-sungguh bid'ah. Ya, Konsili Trente menetapkan bahwa ajaran-ajaran dari Martin Luther itu bid'ah, bukan sekedar skisma, tapi bid'ah, ajaran sesat. Nah, konflik ini menjadi keras dan tajam secara teologis, sosiologis, antropologis. Ada perang ratusan tahun antara Katolik dan Protestan. Ya, dan perang itu bukan cuma perang kata-kata, bahkan berdarah-darah. Dulu saya pernah dengar dari kenalan-kenalan saya, ya, kalau di orang Katolik ya di Tanah Minahasa ini pindah ke gereja Protestan, itu langsung dilonceng, teng, teng, teng. Artinya sudah ada yang meninggal, dianggap mati kalau pindah gereja. Begitu pula sebaliknya, ya. Jadi ini ada warisan-warisan konflik. Warisan-warisan konflik yang sejak tahun 1970-an, 1980-an itu gereja Katolik maupun komunitas gerejawi lainnya itu berusaha dengan apa yang dinamakan gerakan ekumenis untuk menyatukan spirit seluruh gereja,
Walaupun mungkin susah untuk seragam, minimal bersatu. Begitu. Nah, kita kembali ya. Martin Luther ini adalah seorang pastor biarawan ordo Santo Agustinus. Artinya apa? Liturginya itu sangat kental. Ya, biasa kalau ordo-ordo itu ya, apalagi ordo-ordo yang tua, yang tradisional, itu sangat kuat dengan aturan-aturan termasuk aturan liturginya. Kuat dan ketat. Ya. Nah, jadi tidak aneh kalau kita melihat bahwa gereja aliran Lutheran itu sangat mirip beberapa hal secara liturgis dan tradisi-tradisi lainnya dengan gereja Katolik. Contohnya ini. Coba kamu lihat ini. Ini pakaiannya seperti uskup, kasula uskup, ya. Juga dengan korkapnya, ada mitranya, tongkat gembala. Tetapi ini bukan gereja Katolik. Ini adalah gereja Lutheran Swedia. Bahkan di belakangnya ini sudah ada korpus. Padahal orang Protestan itu selalu bilang, salah satu ciri yang diketahui secara umum ya, salibnya itu tidak ada korpus. Ini walaupun secara bayang-bayang sudah mulai ada ya korpusnya. Bahkan sudah ada gambar-gambar ya yang dulu pernah dilarang oleh beberapa aliran Protestan. Ini gereja Lutheran Inggris, lihat nih, pakai kolar sama seperti saya, ya. Kolar, salib, kemudian ada jubah, ya. Di atasnya itu ada alba, kemudian ini memakai korkap juga, pakai stola, ada yang pakai kasula, sama. Ya, ini korkap itu pluvial, ini saya agak kesulitan melihat dengan lebih jelas. Ya, mirip dengan liturgi. Kamu kan belajar ya waktu semester kemarin. Ini gereja Lutheran Jordan. Ya. Saya tidak tahu apakah Jordania atau Jordan di Amerika ya. Ya, sama. Ada singlenya juga nih. Ya. Bahkan ini gereja Lutheran Evangelikal. Coba kamu lihat ini. Di sini ada lilin Paskah, di sini ada altar. Bahkan kalau kita tidak salah lihat ini ada salib berkorpus dan ada patung Tuhan Yesus. Nah, ya. Itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman Sinode Gemim? Sepanjang pengamatan saya dan sepengetahuan saya, teman-teman Gereja Masehi Injili Minahasa sebagai aliran Protestan yang paling banyak jemaatnya di wilayah Sulawesi Utara, belum terlihat ada yang menggunakan tradisi-tradisi seperti Rabu Abu dan lain-lain. Tapi di beberapa gereja saya sudah lihat ada yang memakai salib berkorpus, ada yang sudah memakai gambar-gambar stasi-stasi jalan salib, ada yang sudah memakai stola dengan warna-warna liturgi yang khas, ya itu. Ya pelan-pelan. Ya, akhirnya kita akan sama-sama belajar bahwa liturgi itu dan tradisi gereja itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang menjauhkan kita dari Kristus. Justru liturgi dan tradisi membantu kita makin erat dengan Kristus. Nah, ini gereja Katolik, ya. Ini gereja Katolik. Kita doakan sama-sama, ya, supaya semua umat Kristen bersatu dengan satu gembala utama yaitu Kristus. Dan kita, kalau kamu nanti perhatikan di Jumat Agung itu ada doa umat Maria. Salah satu doanya adalah doa untuk seluruh umat Kristiani supaya bisa bersatu sama seperti doa Tuhan Yesus ut omnes unum sit. Ya, supaya mereka semua murid-muridnya menjadi satu. Bagaimana sikap kita? Satu, banyak baca dan banyak menggali informasi supaya kamu tidak marah-marah dan emosional tanpa alasan yang jelas. Gereja kita, gereja Katolik, itu usianya 2000 tahun dan punya sanak yang jelas sampai kepada para rasul, sampai kepada Yesus. Tanggal 22 Februari kita memestakan tahta Santo Petrus. Itu menunjukkan kepada banyak orang, dan terutama juga kepada kita, bahwa tradisi iman kita ini bukan baru. Tapi tradisi kita ini sudah melampaui masa ke masa, sulit maupun senang, ya, sudah melewati banyak bangsa, dan itu semuanya bercampur baur membentuk kita untuk semakin mencintai Tuhan.
Ya, gereja Katolik itu bukan gereja yang baru dibangun, bukan didirikan atas perintah oleh siapa atau akta dari mana. Yang membuat perintah itu Tuhan Yesus sendiri. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Ya, ya. Protestan dan tanda kutip ya berasal dari gereja Katolik. Kesamaan dalam liturgi bahkan teologi mungkin ya tak terhindarkan. Lalu kita mesti apa? Masa marah-marah? Tidak, justru kita syukuri, kita bangga sebagai orang Katolik, kita doakan. Ya, jangan sampai ya kamu malah membuli teman-teman yang Protestan. Itu sangat tidak Kristian. Ya, membuli. Kalian ini biasanya menghina-hina gereja kami, sekarang kalian ambil. Nah, itu mungkin luapan emosional ya. Tapi ingat, kamu itu harus menunjukkan kasih justru di saat-saat seperti ini. Sejarah gereja yang kelam ya tak terhindarkan dan kita tahu semua. Ada konflik teologis yang dibumbui secara politis, akhirnya secara sosiologis itu diwariskan dari zaman ke zaman. Sampai sekarang kan di beberapa tempat itu bingung. Ya. Kami Kristen, mereka Katolik. Loh, jangan salah, Katolik itu yo Kristen. Ya. Sejak Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik juga bergiat dengan gerakan ekumenis. Yaitu usaha persatuan tubuh Kristus walaupun mungkin sulit untuk seragam. Kamu pun ya sebagai seminaris nanti dari calon-calon imam dan menjadi imam juga akan terlibat dalam gerakan ini. Hati-hati. Gerakan ekumenis bukan berarti kita ikut saja. Ya, mohon maaf, ikut saja ya, menyanyi dalam bentuk seperti ini, beribadah dengan bentuk seperti ini. Yang disebut dengan gerakan ekumenis itu adalah kerjasama di bidang teologi, kerjasama kehidupan, kerjasama manusiawi. Tetapi tradisi kita, mari kita saling menghormati. Oke, demikian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan.